sesuai dengan materi yang dimintakan kepada saya. Kemudian tolong dong, katanya disampaikan teknik jitu negosiasi bisnis. Saya sampaikan ke Bu Apsari. Sebenarnya saya memang biasa memberikan tentang negotiation skill, tapi untuk pegawai pajak, Bu Eni. Ya, karena pegawai pajak ini tentu sehari-harinya itu sangat akrab dengan kegiatan negosiasi. Negosiasi seperti apa? Negosiasi tentunya antara petugas pajak dengan wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan tolong ya, kalau saya sampaikan negosiasi ini adalah artinya negosiasi secara positif, bukan negosiasi nego-nego yang bagaimana supaya cara menurunkan pajaknya gitu ya, sehingga nanti bisa diakali dan merugikan negara, bukan. Tapi dalam arti adalah, oh, ini harusnya pajak yang terutang itu adalah katakan 200 juta. Nah, nanti wajib pajak dalam kondisi yang, oh, saya belum punya uang segitu saat ini, boleh nggak dicicil? Dicicil seperti apa? Nah, disitulah proses negosiasi berjalan. Seperti itu ya kira-kira. Nah, hal ini, seperti yang disampaikan Bu Apsari, juga diperlukan Bu, buat teman-teman di Atma Jaya, teman-teman mahasiswa ya. Satu, supaya bisa diaplikasikan juga di dalam dunia bisnis. Yang kedua, siapa tahu katanya mahasiswa Atma Jaya ini mau menjadi pegawai pajak, katanya gitu ya Bu ini ya. Mudah-mudahan ini ya nanti ada dari sini yang menjadi penerus saya di Direktorat Jenderal Pajak. Makanya nih kalau nggak terlihat wajahnya, saya jadi nggak bisa tanya nih. Kira-kira ada nggak yang mau jadi pegawai pajak? Atau raise hand aja deh kalau ada yang mau jadi pegawai pajak. Kayaknya Gak masih ada yang, malu-malu semua ya. gak ada yang berani tuh Bu kalau ditanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa Bu ini? Ya, kalau ditanya nggak ada yang berani jawab ya Nggak Bu ada yang ya. berani jawab ya. Malu-malu ya. Malu-malu Iya. ini. Padahal ya, eh, sebagai mahasiswa tentu kita tuh kan dituntut ya Bu Eni ya, sebagai apa, penyeimbang juga loh kebijakan bagi pemerintah, kekritisan kita, keaktifan kita, partisipasi kita ya. Ini loh bukti nyata ya bahwa kita, bagaimana kita bisa berkontribusi, memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya, menyerap ilmu dan berbagi dalam berbagai situasi. Oke, baik, kita mulai aja. Jika kita berbicara negosiasi, tadi saya sudah contohkan sedikit yang terjadi di kantor pajak. Nah, saya mau tanya ya. Oke, ini saya, sorry. Ya, saya tutup dulu. Hmm. Oh, ini kok jalan sendiri ya? Oke, saya mau coba ngobrol dulu ya. Tadi saya sudah kasih gambaran nih, teman-teman. Coba deh, untuk ini Mbak ya, Matilda Amadea. Boleh nggak dibuka mic-nya mungkin? Saya pengen tanya. Hadir Bu, Mbak iya. Matilda? Iya Bu. Oke, salam kenal ya. Selamat sore. Bisnis itu intinya eh, dua pihak atau lebih itu saling mengutarakan em, semacam keinginan Ya, atau tujuan dari misalnya berkolaborasi antara dua atau lebih pihak tersebut ya, untuk mencapai kesepakatan bersama ya. yang menguntungkan semua pihak, tapi juga sekaligus untuk meminimalisir adanya kayak kesalahpahaman antara semua pihak yang terlibat gitu sih Bu. Oke, great. Bagus banget. Makasih ya, Mbak Matilda ya. Nah, Kasih. dari definisi yang disampaikan Mbak Matilda tadi, berarti bisa nggak kita simpulkan? Berarti eh, hal yang paling krusial di dalam proses negosiasi itu aspek apa sih? Bisa Mbak Matilda simpulkan? Berarti dalam kita kan katanya suatu proses ya di dalam antara dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan bersama. Berarti aspek yang paling krusial yang harus dimiliki oleh para negosiator itu apa? Kemampuan apa? Mbak Matilda masih ada? Masih Bu. Ya, oke. Eh, Kalau disimpulkan jadi satu hal sih mungkin Ya, nggak bisa, tapi kalau dari saya berarti kemampuan berkomunikasi yang baik itu baik secara bahasa Indonesia yang baku benar, terus nada bicara juga seperti itu. Jadi iya. terus itu sih Bu. Yes. Ya, great. Bagus, Pak. Bagus sekali. Berarti Mbak Matilda sudah memahami ya. Jadi betul.
kalau kita berbicara negosiasi, maka sebenarnya ini kita sedang berbicara ilmu komunikasi. Ya, sedangkan kalau jadi ilmu komunikasi itu memang luas sekali dan negosiasi ini adalah bagian dari ilmu komunikasi, tapi ilmu komunikasi yang bagian mana nih ya? Terutama adalah ilmu komunikasi yang bagian persuasi, yang komunikasi sifatnya persuasif. Karena kita tahu kalau komunikasi ini ada komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi interpersonal, ya itu berbeda-beda tuh pendekatannya. Nah, kalau negosiasi karena kita ingin mempengaruhi pihak lain supaya bisa terbangun, bisa terwujud suatu kesepakatan, ya maka komunikasi yang penting di sini adalah komunikasi persuasi. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi persuasi? Ya, itu kan komunikasi yang sifatnya adalah mengajak, ya tadi mempengaruhi pihak lain agar mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai kesepakatan bersama, karena apa? Karena sama-sama kedua belah pihak itu pasti sama-sama punya tujuan yang sama. Mereka kedua belah pihak itu sama-sama pengen si lawannya itu mengikuti maunya dia, gitu kan? Jadi di sini adalah terjadi proses negosiasi yang diharapkan bisa ketemu di tengah, bisa ketemu di tempat yang mana kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, ada satu teori ya yang dikenal dengan elaboration likelihood model. Ya ini merupakan satu pendekatan komunikasi persuasif. Nah, di dalam melakukan negosiasi, nah ini maka, sorry, nah ini dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, di dalam teori disebutkan ada jalur sentral. Jalur sentral ini artinya dia itu eh, ketika kita mau bernegosiasi dalam kondisi yang lebih serius, gitu ya, membutuhkan suatu paparan data yang bisa membuat lawan transaksi kita itu mau mengikuti maunya kita. Jadi kita menyajikan data-data gitu, hal-hal yang sifatnya rasional, yang kalau saya simpulkan, kalau kita pernah dengar istilah fungsi otak, ada otak kanan dan otak kiri, maka jalur sentral ini lebih mempengaruhi posisi otak kanan kita, otak rasio kita. Nah, kemudian ada yang satu lagi, ya lawannya dari jalur sentral adalah jalur perifer. Nah, kalau jalur perifer ini lebih mau menyentuh aspek emosionalnya. Jadi kalau kembali lagi kalau dianalogikan dengan fungsi otak ya otak kirinya. Jadi lebih kepada menyentuh emosional dari lawan bicara kita ya dengan bagaimana kita bisa menyentuh perasaan mereka dengan apa? Misalnya dengan penampilan yang lebih baik, dengan suara yang lembut, dengan suasana yang lebih nyaman. Jadi dia nggak bicara data kalau di perifer. Nah, seorang negosiator yang andal itu tahu kapan nih kita akan menggunakan jalur sentral, kapan menggunakan jalur perifer ini. Ya, karena tentu berbeda ketika kita mau misalnya negosiasi dengan calon investor seperti itu. Bagaimana kita mau membujuk mereka mau investasi di perusahaan kita dengan kita mau misalnya negosiasi katakan mau menjual suatu produk gitu ya, suatu produk yang memberikan misalnya kenyamanan, misalnya kursi pijat dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ini dengan Nikolaus Arya. Apakah standby? Mas Niko? Iya Oke. Bu, kenapa Bu? Selamat sore Mas Niko. Sore Bu. Iya. Coba Mas Niko bisa kasih contoh nggak? Kapan kita pakai jalur sentral? Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada dua nih, dua jalan nih. Kalau kita mau nego, tadi kita sudah rumuskan. Negosiasi ternyata adalah ilmu komunikasi. Intinya komunikasi. Komunikasi yang persuasif. Persuasif itu ada dua model. Mau pakai sentral atau perifer. Nah, kalau sentral itu lebih logis, lebih rasional. Kira-kira contohnya seperti apa, Mas Niko? Gimana? Mungkin ini kayak lagi membahas tentang bisnis gitu sih Bu. Ya, bahas I- bisnis. Terus, Iya, gitu sih kalau dari aku. boleh dikasih ini nggak situasinya lebih lengkap? Kira-kira, ya, lagi bahas bisnis. Bisnisnya bisnis apa nih misalnya? Tadi saya udah spill juga sebenarnya tuh. Bisnis kalau misalnya eh, sangat mungkin loh ternyata sering kan dengar ada negosiasi di lapangan golf. Pernah dengar nggak Mas Niko?
Wah, itu aku belum pernah dengar sih, Bu. Oke, nah ini nih penting loh. Nanti kita kalau berbicara negosiasi bisnis bahwa ternyata ya perlu teman-teman ketahui. Katanya 80% negosiasi yang berhasil itu terjadi di lapangan golf, ya. Jadi bukan tadi kan kita bayangin negosiasi bisnis tadi saya sampaikan nih. Oh, ternyata ada sentral tuh rasional, paparan data. Tapi kok yang berhasil Budian bilang di lapangan golf? Nggak mungkin kan presentasi di lapangan golf? Gitu ya? Boleh ada yang mau kasih pendapat tentang fenomena ini? Ayo dong, kita ngobrol biar kita bisa menyerap ilmunya. Ya, gimana? Ada yang masih pendapat nggak? Nanti saya kasih bonus loh ini. Kan ada pemilihan peserta terbaik ya, Bu Hapsari ya? Iya, betul, Bu. Silakan Iya. teman-teman mahasiswa, ayo jangan takut salah. Jangan takut salah. Tadi Ya, jawaban Mas Tiko Bu, sudah mau bagus, sudah berpendapat, Bu. mengarah. Oh, contohnya bisnis. Oh, tapi ternyata negosiasi bisnis ini coba bisa di browsing. Itu banyak yang berhasil terjadi di lapangan golf loh. Gitu. Ayo, eh, silakan. Silakan mahasiswa. jangan malu-malu, Ya. ayo. Mbak Blessy Unik atau Nathaniel. Saya mau berpendapat, Bu. Oh, Saya, silakan, Stefanus ya. ya, tadi kan lagi ngebahas tentang yang jalur sentral ya. Iya, betul. Sedih Bu ada nyambungin sama eh, apa namanya, kayak ada rapat di lapangan golf gitu ya. Iya, betul. Kalau menurut saya itu gak sesuai sih Bu. Mm-mm. Walaupun emang mungkin beberapa ada yang berhasil, cuma menurut saya kalau di lapangan golf gitu misalkan contohnya itu bakal kurang lengkap sih Bu. Apa pemaparan datanya yang diberikan. Iya, Karena jalur sentral kan dia sangat based on data banget ya kan, sama iya, fakta argumen yang betul, logis segala macem. betul. Jadinya menurut saya kurang pas sih Bu kalau menurut saya lebih sesuai misalkan sedang ada rapat bisnis, Ya, rapat dengan board directors dari sebuah perusahaan, ya, terus misalkan ngebahas tentang prospek eh, barang yang barang dagang yang dijual atau semacamnya, itu dipaparin datanya segala macam, itu menurut saya baru lebih efektif Bu, jalur sentral gitu Bu. Menurut saya segitu. Oke, thank you, Terima kasih Stefanus. Bu. Keren banget jawabannya. Ya, bener banget ya. Jadi gini ceritanya, Mas Stefanus. Ya, bahwa ternyata kita kan sedang belajar teori nih. Teori membelah dua memang. Ada yang sentral, ada yang perifer. Tapi faktanya, ternyata kita nggak bisa meninggalkan keduanya. Makanya seorang negosiator harus tahu kapan kita pakai sentral, kapan kita perifer. Itu dua-duanya kalau mau efektif, mau goal gitu ya, negosiasinya memang harus dilakukan. Jadi ketika kita memang misalnya di awal proses kita mau apa namanya misalnya kita mau tender gitu ya tender dalam mau mengajukan mau menjual barang nih supaya bisa dibeli oleh satu perusahaan besar ya maka kita harus memaparkan dulu dong apa sih keunggulan dari produk-produk kita dari segi harga spesifikasi barang itu nggak mungkin di lapangan golf itu kita lakukan tentu kita harus janjian dulu di suatu meeting point maka kita sampaikan dengan data-data yang akan masuk ke otak kanan orang, akan masuk ke sisi rasionalnya orang, sehingga oh dia tertarik. Tapi kita harus melengkapi proses negosiasi kita dengan perifer. Karena apa? Yang kita hadapi ini manusia, bukan robot. Kalau dia sepenuhnya robot gitu ya, tentu ada hanya rasional saja yang jalan. Tapi seorang manusia itu harus kita sentuh dulu dong. Kita sentuh juga dong emosionalnya. Dengan cara apa? Dengan perifer. Oke Pak, karena proses negosiasi itu tidak mungkin terjadi dalam satu kali pertemuan. Itu yang terjadi ya. Jadi maka selanjutnya maka kita akan boleh kita ketemu dari obrolan nanti kita perdalam lagi ya di dalam slide-slide selanjutnya bagaimana kita bisa kemudian menjalin komunikasi, kita janjian di lapangan golf, dealnya di lapangan golf. Itu periferi di sana. Bagaimana? Makanya seorang negosiator harus memiliki dua kemampuan itu, kemampuan rasionalnya, datanya dia kuat, kemampuan apa namanya analisisnya dia kuat, tapi dia juga punya kemampuan untuk bisa keluasan berkomunikasi, menyentuh emosional dari lawan bicara. Gitu ya Mas Stefanus ya. Oke, sampai di sini bisa ditangkap Oke ya Bu. teman-teman ya. Paham Bu. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Nah, jadi setelah tadi kita sudah bahas sampai di titik ini bahwa oh kalau negosiasi kita sedang bicara ini loh persuasive communication. Nah, di dalam persuasive communication itu adalah suatu proses saya berulang kali sampaikan mempengaruhi orang. Kalau kita bicara mempengaruhi mana kita pernah atau kita pasti dari kita semua mendengar ada suatu cabang keilmuan lagi yang namanya hipnosis. Hipnosis yang sedang saya bicarakan di sini, yang saya tekankan di sini,
itu bukan suatu proses hipnotis yang mungkin teman-teman sering lihat tuh. Ada di TV gitu ya, yang tiba-tiba orang terhipnotis, oh ngaku lah pernah selingkuh gitu ya, oh ngaku lah apa namanya punya apa misalnya mobil apa yang pokoknya dia nggak sadar lah mengakui sesuatu, bukan seperti itu. Atau bahkan eh, teman-teman pernah dengar juga ya, walaupun kayaknya agak sulit diterima akal ya, orang kok bisa digendam misalnya, orang yang di jalan disenggol kok bisa dihipnotis, tapi kita nggak belajar yang seperti itu, dan kita sedang mempelajari suatu keilmuan yang memang ilmu ini memang dipercayai memang secara ilmiah itu dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Dan ternyata, ya kalau kemudian ada orang yang bisa dipengaruhi, misalnya suatu kelas ya, saya pernah mengikuti itu, satu kelas, tiba-tiba pembicaranya narasumber itu bisa mempengaruhi orang sampai tidur, kita tek, tidur, merem itu bisa. Itu karena apa? Ternyata hal-hal yang mempengaruhi hipnotis itu adalah satu, trust. Nomor satu itu karena yang tidur tadi itu percaya sama narasumbernya. Walaupun memang level orang itu mudah percaya atau tidak mudah itu berbeda tiap orang. Kan gitu ya. Nah, tapi ada satu standar yang membangun, yang bisa membentuk orang itu percaya sama kita. Itu bisa dipelajari. Oke, nanti kita lihat dalam slide selanjutnya. Dan yang kedua itu perlu waktu. Nggak bisa, saya baru ketemu dengan Bu Maria, tiba-tiba, Bu Maria, coba tolong dikasihkan PIN ATM-nya. Nggak akan mau. Apalagi PIN ATM ya, Bu ya. Atau suruh tidur, nggak akan mau. Tapi kalau nanti Bu Maria sudah percaya sama saya memberikan waktu yang cukup, sehingga Bu Maria terhipnotis oleh saya untuk mau mengikuti apa yang saya inginkan karena saya bisa meyakinkan, itu bisa terjadi. Tapi tadi perlu waktu. Dan yang ketiga, yang penting adalah pahami kebutuhan yang mau kita hipnotis. Melalui apa? Melalui kemampuan active listening. Nanti kita akan perdalam. Nah, tadi saya sampaikan, kita bisa membangun trust. Ya, walaupun tadi level dari orang itu mau percaya atau tidak beda-beda. Tapi dari kitanya, kita bisa mengupayakan diri kita supaya kita itu dipercaya oleh orang. Apa saja? Sebenarnya di sini disebutkan banyak, tapi sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman ya. Intinya kayak credibility, kompetensi, keandalan itu kan satu paket. Ya, itu satu jalur. Ini ada 7 di sini ya. Saya jelaskan, ada credibility, ada kejujuran, ada konsistensi, ada komunikasi yang jelas, empathy, terus tadi kompetensi dan keandalan. Itu sebenarnya kalau kita bicara credibility, kompetensi, dan keandalan itu agak mirip. Artinya apa? Itu menyangkut pada keahlian kita. Ya, credibility itu dibentuk dari mana? Credibility itu dibentuk oleh keahlian kita yang kemudian dipercaya oleh orang. Ya, oh kita nih misalnya, oh ahli pajak, itu kompetensi kan. Saya menguasai misalnya, oh berbagai aturan pajak. Nah begitu kemudian saya misalnya menjadi pembicara tentang pajak di berbagai tempat misalnya, oh maka kredibilitas saya sudah teruji seperti itu. Begitu pula dalam dunia bisnis, misal kita berbicara tentang sekarang yang lagi hype misalnya mobil listrik katakan ya. Ketika mobil listrik dari China itu belum masuk ya, maka kredibilitinya itu masih dipertanyakan kan awal-awalnya. Dia punya kompetensi, China itu punya kompetensi untuk bikin mobil listrik. Tapi apakah sudah teruji? Nanti, oh Tesla lebih memiliki credibility. Gitu kira-kira gambarannya ya. Nah, kemudian ya, yang kedua adalah kejujuran. Artinya apa? Kita harus terlihat bahwa kita itu tidak menahan-nahan informasi. Artinya misalnya kita menjual produk, apalagi itu jangan sampai kita kemudian berbohong. Apalagi terus ketahuan lagi ya. Maka lawan komunikasi kita itu pasti akan lebih senang kalau mendapati kita menyampaikan hal-hal yang benar. Dia akan mengikuti. Tapi kalau udah jelas nih ya, barangnya ini misalnya kita udah ragu nih, harganya aja udah nggak masuk nih, murah banget misalnya. Tapi dia bilang, wah ini sangat andal, sangat kuat, bisa bertahan. Katakan misalnya suatu kursi gitu ya, kursi yang terbuat dari kayu aja bukan kayu jati gitu ya. Tapi dia bisa bertahan sampai 50 tahun. Nah itu kan udah nggak jujur. Ya, nah itu yang akan mempengaruhi kepercayaan orang juga. Terus konsisten. Jangan dalam pertemuan pertama kita bilang ini adalah produknya impor semua. Tapi di pertemuan kedua kita sampaikan ya walaupun yang impor itu hanyalah misalnya bahan-bahan bakunya, namun kita tambahkan dengan bahan cadangan yang lainnya dari. Nah itu udah nggak konsisten. Di awal misalnya kita buat semuanya impor 100%, di pertemuan selanjutnya kita berbeda informasi, itu sudah tidak konsisten dan itu akan mempengaruhi kepercayaan daripada lawan komunikasi kita.
Kemudian tentu kembali lagi terkait dengan teknik komunikasinya harus jelas dan terbuka. Ya, jadi jangan bisa menyampaikan informasi yang kemudian bisa menimbulkan miskomunikasi. Kemudian empati. Empati juga terkait dengan tadi active listening. Artinya kita memahami apa sih yang dibutuhkan oleh lawan transaksi kita. Ya, kita misalnya mau menjual produk ya, suatu produk yang apa? Kalau misalnya kita bicara di mana ya di Indonesia itu nggak spesifik sih kalau udara ya. Katakanlah kita apa yang daerah yang panas ya, misalnya di daerah Kalimantan sana gitu ya. Kita mau menjual misalnya harusnya yang laku di sana kan misalnya AC gitu ya. Tapi kita malah menjual baju hangat di musim panas pula. Nah, kita nggak tahu itu situasi. Maka kita harus bisa membaca situasi, kita harus berempati apa sih yang mereka butuhkan. Ya, kompetensi tadi saya sudah jelaskan, keandalan itu ya mirip-mirip lah ya bagaimana si lawan bicara kita itu merasa bahwa kita ini bisa diandalkan gitu ya. Kemudian yang kedua tadi kayak saya sampaikan bahwa yang pertama adalah building trust, yang kedua itu adalah jangan terburu-buru. Karena ya nih di sini ada yang suka nonton drakor nggak? Hmm? Coba adik-adik, teman-teman ada yang suka nonton drakor nggak? Bu Maria tadi tunjuk tangan, Bu. Oh ya nggak kelihatan di sini. Mau Kezia juga tunjuk tangan. Nah, coba ya. Bu Maria pernah nonton itu ya pasti dong, Crash Landing on You ya. Iya, Bu. Nah, Crash Landing on You sih jangan ya. Hyun Bin mau udah ganteng dari awal. Yang ini, yang apa ya? Yang saya lupa judul, tapi saya merasa gini waktu baru awal. Stefanus ada tuh, Bu. Stefanus ada. Oh, Stefanus juga. Wow. Tos dong kita. Film apa ya? Oh, ini kayaknya Destin with You ya. Udah nonton belum? Eh, yang ganteng menurut saya aja sih, Bu. Apa? Nah, tapi Bu Maria, saya sering menemukan gini. Awalnya gitu, ih, mukanya kayak cewek banget sih. Gitu. Ih, kok lipstiknya tebel banget sih? Gitu awalnya. Tapi itu seri pertama. Tapi di seri kedua, seri ketiga, ih, tambah ganteng ya. Gitu nggak, Bu Maria? Ya, Bu. Nah, itu artinya apa? Itu saya sudah terhipnotis. Hmm. Ya kan? Saya sampai terbawa mimpi. Karena apa? Karena waktu. Awal-awal saya nggak suka. Apaan sih? Apa lipstiknya tebel banget, bedaknya tebel banget gitu ya, mukanya kayak perempuan, saya nggak suka. Tapi kok seri kedua, tiga, wah nggak bisa tidur saya. Sampai udah seri ke-16 malah terbayang-bayang terus gitu ya. Nah itulah proses hipnosis sedang berlangsung. Itu juga berlaku di dalam kehidupan nyata, di dalam negosiasi tadi. Jadi jangan terburu-buru. Bagaimana caranya? Nah ini ada istilah dalam komunikasi building rapport. Artinya kita harus memahami bagaimana cara berkomunikasi sejak awal. Ya, kalau sekarang ini apalagi komunikasi itu banyak dilakukan secara tertulis melalui WA, maka selain kemampuan komunikasi secara lisan, kita juga harus memahami, menguasai bagaimana komunikasi tertulis. Oh ya, silakan Pak Tatang. Bagaimana komunikasi tertulis melalui WA, ya. Jadi kalau kita mengawali, misalnya mau menawarkan barang, ya, maka ucapkan greeting dulu, perkenalkan diri, dijelaskan, dan tolong ya, mungkin saya yakin sih kalau teman-teman di sini memahami bahasa tulisan yang baik ya. Karena kalau saya sering menemukan nih, Bu Maria, Bu Hapsari, bagaimana anak-anak yang bahasanya pakai bahasa alay. Ini apa sih ya gitu. Saya kalau mau ngomong iya aja ngomongnya a gitu. Ya, ya. Iya kan? Oh, maksudnya iya. Nah, ini harus dipelajari teman-teman di dalam dunia bisnis itu ada satu bahasa yang baku gitu ya. Walaupun saya nggak bicara baku yang formal dan kaku, bukan. Tapi tidak pakai bahasa alay gitu ya. Nanti kita kalau ada yang mau bertanya silakan ya terkait ini. Kemudian first impression ya. Kan ada istilah yang kita dengar. Itu tidak ada second chance for first impression. Nggak ada kan? Nggak ada kesempatan kedua untuk impresi pertama, untuk kesan pertama. Jadi ini sangat penting. Maka ketika adik-adik nanti terjun di dunia bisnis ya, ditugaskan oleh bosnya misalnya ketemu sama klien pertama kali, itu habis-habisan. Habis-habisan dalam arti apa? Nanti di slide selanjutnya ada bagaimana kita berpenampilan secara profesional. Saya bilang habis-habisan jangan lebay gitu, ya. Jangan berarti saya suruh dandan nanti yang perempuannya pakai bulu matanya 10 cm, pakai apa tuh soft lensnya warna biru, enggak gitu ya. Tapi artinya
kita grooming, professional grooming yang membuat lawan komunikasi kita terkesan, ya. Kemudian tentu kita persiapkan konten kita, bukan hanya penampilan kita, tapi konten kita. Karena di dalam first impression itu tidak akan ada kesempatan kedua. Dan first impression itu akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan hubungannya. Ya, itu jangan pernah dilupakan. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita building rapport, kita udah tahu nih, kita sudah menjalin komunikasi dari awal, memberikan first impression yang bagus ya. Maka di dalam prosesnya kita harus mengenali lawan bicara kita. Ada beberapa cara ya. Di sini saya cuma memberikan beberapa contoh saja ya. Pertama misalnya cari 3 kesamaan. Ya, misalnya saya sama Bu Maria tanya, oh Bu Maria tinggal di mana gitu misalnya. Oh saya di Jakarta Pusat Bu. Dalam hati saya, oh beda, saya Jakarta Timur kan. Jangan diterusin, cari lagi. Bu Maria kalau hari Minggu suka jalan kemana? Oh saya suka ke mall Bu. Oh mau kemana? Kokas. Oh sama. Nah itu. Orang kalau udah kemudian eh, ketemu sama orang yang memiliki kesamaan, itu maka akan mempengaruhi emosional dia untuk mau mengikuti apa yang diinginkan atau disampaikan lawan bicara. Banyak caranya. Nah, ini semua bisa terjadi kalau kita aktif. Kalau kita diam aja nggak akan tergali. Orang juga akan tertarik untuk komunikasi sama kita. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini saya agak skip-skip ya karena takut waktunya nggak cukup. Sorry. Nah, ini active listening. Active listening ini juga merupakan satu teknik komunikasi yang paling penting. Jadi bahkan ada teori yang mengatakan bahwa eh, komunikasi yang paling penting pertama itu adalah mendengar, ya, karena banyak orang bisa bicara tapi tidak bisa mendengar. Dan yang saya maksud di sini adalah mendengar secara aktif, ya. Dan recently, ya, kegiatan ini sangat sulit dilakukan karena apa? Karena apa coba? Ada nggak bisa yang ngasih ini jawaban? Kira-kira apa yang saya maksud? Yuk, boleh kasih insight. Active listening sangat sulit nih dilakukan nih sekarang karena apa? Yuk, teman-teman yuk. Siapa? Jocelyn, Jocelyn boleh jangan malu-malu dong. Ada yang raise hand ini Bu, Stefanus, Stefanus ini Nathanael. masih rese. Bagus, ada Oh, juga. bagus. Oke, Mas Bagus silakan. Loh kok hilang? Selamat, Oke, selamat sore, Bu. Apakah sudah terdengar? sudah. Sudah. Menurut saya aktif mendengarkan juga termasuk salah satu yang menantang ya dalam Betul. bisnis karena ketika mendengarkan itu bisa aja kayak lebih mudah terdistraksi juga, Bu. Mhm. Contohnya kayak kita kan punya banyak pemikiran ya. Nah, bisa jadi karena punya banyak pemikiran juga jadi gampang teralih dari si pembicaranya, Betul. perhatiannya teralihkan. Terus juga terkadang tuh dengan mendengarkan tuh kita punya ada beberapa hal yang kayaknya enggak, kalau ketika mendengarkan si pembicara terkadang terkadang aja kayak menurut saya nggak begitu, menurut saya karena ada kontradiksi juga yang membuat diri sendiri itu lebih kayak mendengarkan tapi untuk mencernanya itu menjadi sulit karena Yes. punya batas tersendiri di dalam diri kita gitu, Bu. Iya. Terus terkadang juga yang menjadi penantang adalah kesabaran diri sendiri. Contohnya mungkin soalnya saya juga pernah melihat diri saya sendiri. Terkadang kalau menurut saya itu nggak terlalu penting bagi saya sendiri. Terkadang malah kayak nggak mendengarkan gitu, Bu. Oke, cukup. Gitu sih saya. Oke, makasih ya, bagus ya, betul sekali. Banyak kan, susah kan ternyata. Ketika kok saya bilang, kemudian bilang kemampuan paling penting dalam komunikasi mendengar. Kayak saya sih kalau dengar gampang gitu kan, karena kita sedang tidak berbicara fungsi telinga kita, bukan. Kita misalnya yang diberikan, alhamdulillah ya, diberikan kesempurnaan oleh Tuhan gitu, bisa memiliki telinga yang berfungsi dengan baik itu mendengar. Tapi belum tentu si telinga ini bisa digunakan untuk mendengar dengan yang saya maksud ini, active listening. Kalau di dalam bahasa Inggris dibedakan. Kita bisa hear, tapi kita belum tentu bisa listen. Yang saya sampaikan sini adalah listen. Artinya kita eh, mendengarkan secara aktif dan banyak distraksinya. Tadi Mas Bagus sudah sampaikan. Dan oke itu betul sekali karena kita biasanya sudah punya judgement, pemikiran sendiri dan sebagainya. Tapi ada satu hal lagi yang menurut saya ini menjadi distraktor yang paling besar di dalam kegiatan kita mendengar.
Apalagi coba? Mbak Felicia mungkin bisa. Selain disampaikan Mas Bagus tadi, Mas Bagus sudah benar, betul sekali. Kita punya pikiran sendiri, kadang-kadang bengong, kadang susah karena emang active listening itu susah. Felicia ada? Felicia apakah ada? Nggak ada? Oke. Ambrosius Norbert ya? Ada nggak? Ada nggak Ambrosius? Ayo dong, jangan malu-malu. Hmm? Nggak ada ya? Oke. Atau ada lagi yang mau mau bisa menjawab pertanyaan saya? Apa sih yang paling menjadi pengganggu dalam kita mendengar, dalam kita berkomunikasi? Mbak MC mungkin Mbak Kezia. Belum di unmute, oke? Kalau mungkin kalau dari saya active listening itu menjadi sebuah tantangan yang besar mungkin karena pada saat kita berbicara uh, orang yang kita lawan bicara kita itu belum tentu mengerti apa yang kita bicarakan, bisa jadi juga dia itu salah nangkep, ada miscommunication juga sih. Yes. Iya. Oke, itu ya. Bisa. Terima kasih ya Mbak Kezia ya. Tapi ada satu hal ya, nggak tahu deh apa mahasiswa di sini nggak apa namanya nggak kecanduan gitu ya. Ini nih, ini nih, ini nih pengganggu kita, ya kan? Sering nggak? Ketika kita ngobrol, nggak tahu teman-teman di sini, itu lawan bicara kita harus asik dengan handphone, ya kan? Betul ya Mas Niko ya? Mas Niko kasih jempol setuju maksudnya? Mas Niko jangan malu-malu, nggak usah saya Betul, suruh-suruh. Bu. Betul kan? Iya, punya pengalaman. Langsung di-open aja kali semuanya mic-nya biar bisa langsung ngobrol. Ini Pastinya punya pengalaman semua ini Bu. Kalau pasti ya. kalau kuliah suka pada pada baca itu WA. Nah, iya kan? Nah, itulah memang inilah kemajuan teknologi ini eh, mungkin ya tentu banyak membantu kita, tapi ini ini yang harus kita bisa pintar-pintar mengelolanya teman-teman. Ya, apalagi nanti ketika teman-teman sudah terjun ke dunia kerja. Ini wow, apalagi kalau yang saya tahu ya itu udah nggak bisa tuh. Kita harus bisa memanage waktu kapan kita buka handphone, kalau kita sedang meeting itu harus tinggal, itu harus bisa memanage. Nah, apalagi di dalam negosiasi ini. Ini akan mempengaruhi ketika kita tidak bisa mengaktifkan tadi, kita tidak bisa active listening, kita cuma hearing aja, jadi lewat, nggak bisa kita serap, nggak bisa kita pahami apa sih yang dimaksud dengan tadi, apa ya, kebutuhan dari lawan bicara kita. Itu ya, oke. Nah, active listening itu tadi juga ada beberapa tipsnya ya, tapi ini sih teoritis, tapi yang saya sampaikan, saya yakin teman-teman bisa memahami bahwa tadi kita harus fokus, jangan sampai kita terdistrak oleh hal-hal yang lain. Oke, eh, ini kok nggak jalan ini saya. Sebentar. Kok nggak jalan ya? Oke, sorry. Di mana ya? Oke, nah. Nah, tadi kita udah, saya sudah sampaikan ya, ada persuasive communication mempengaruhi. Nah, satu aspek lagi ke dalam communication skill yang berperan di sini tadi adalah interpersonal. Artinya apa? Artinya adalah komunikasi di antara dua orang, dua pihak. Ini juga suatu kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Apa saja? Nah, ini pendengar, again, sebenarnya berulang lah. Intinya sama. Intinya itu seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, bagaimana kita bisa memiliki keterampilan komunikasi yang jelas, yang tidak menimbulkan miskomunikasi, bagaimana kemudian kita bisa memberikan suatu apa namanya alternatif solusi atau suatu permasalahan, bagaimana kita bisa mengembangkan aspek kolaborasi, bagaimana kita mengelola kecerdasan emosional kita, bagaimana kita beretika, open minded ya. Jadi artinya tadi itu yang sampaikan Mas Bagus. Jangan kita kemudian ketika mendengarkan pendapat orang itu kita sudah tutup close minded.
nggak kayak gitu deh menurut gue. Nah, itu adalah suatu barrier yang harus kita hilangkan. Kalau kita terbiasa seperti itu, maka kita harus datang ke lawan komunikasi kita itu dengan otak kosong. Otak kosong bukan berarti nggak ada isinya, nggak ada ininya ya, nggak ada analisisnya, tapi artinya no judgment. Ya, artinya sama-sama netral. Apa yang dia sampaikan harus kita terima dulu. Ya, jangan kita defense, jangan, oh itu anti itu dalam negosiasi ya. Kita harus akomodasi dulu apa yang mereka sampaikan. Ya, kemudian bersikap tegas ya. Nah, selanjutnya, nih proses interpersonal communication itu ini sih teori komunikasi ya teman-teman. Jadi bagaimana harus dipastikan bahwa ketika kita mau berkomunikasi, kita mau nego itu ada desire to communicate. Jangan kemudian desire to communicate kita itu nggak jelas. Apa sih yang menjadi latar belakang kita mau berkomunikasi? Oh, saya disuruh sama bos. Disuruh sama bos, terus kalau nggak dilakukan gimana? Kalau nggak dilakukan, maka saya terancam bisa digantikan, misalnya dipecat gitu ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan desire. Kejelasan itu. Jangan sampai nggak jelas. Kalau kemudian saya disuruh sama bos, terus ada nggak kepentingan kita? Nggak ada sih. Kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa. Nah, itu yang susah. Maka komunikasinya nggak bisa maksimal. Kita nggak akan berupaya optimal untuk bisa mengeluarkan semua kemampuan kita. Jadi kita harus temukan dulu nih, desire to communicate kita apa. Kemudian secara teori, maka ada proses coding namanya. Coding itu artinya kita mengemas pesan. Oh, saya mau jualan. Kayak kita bicara negosiasi ya. Kita mau misalnya menjual produk, katakan ini motor. Nah, bagaimana kita bisa mengemas, menjual motor ini supaya dapat diterima dengan baik oleh calon pembeli kita? Oh, kita pelajari dulu dong. Oh, si calon pembeli kita ini latar belakangnya apa? Tingkat pendidikannya, gendernya. Nah, maka proses codingnya, proses pengemasan pesannya disesuaikan. Oh, kalau perempuan maka kita ambil dari sisi yang apa namanya menguntungkan perempuan dong. Perempuan itu misalnya apa? Oh, senang misalnya yang tampilan motornya cantik. Nah, itu yang kita jual, itu yang kita kemas ya. Kemudian proses Maaf decoding. Bu, maaf Ya. Bu, slide-nya tidak ada Pak? Hah? Masa sih? Heeh. Apa mau saya bantu Bu? Oh, boleh deh, boleh Bu. Di sini di saya sih ada ya. Coba saya stop share dulu ya. Ya. Oh, sebentar. Ini kenapa ya? Sebentar, Bu. Oke, silakan Bu. Saya sudah stop share. Sampai sini Bu. Sampai di bawahnya tadi. Nah, ini dia proses tadi ya. Makasih ya Bu Sari ya. Ya. Sampai di bawahnya Bu. Yang proses coding ya, betul. Oke. Ya, silakan Bu ini. Oke. Ya, jadi tadi ada desire to communicate harus jelas. Jangan sampai kita datang ke orang terus kita nggak ada latar belakang yang jelas, maka nggak nyampe pesan yang akan kita sampaikan. Proses pengemasan pesannya itu harus sesuai dengan komunikan kita. Komunikan itu lawan transaksi, lawan bicara kita. Ya, dia latar belakang pendidikannya apa. Jangan kemudian misalnya dia latar belakang pendidikannya katakanlah oh lulusan SMP, tapi kita datang dengan oh apa mau jualan motor tuh jelasinnya misalnya fitur-fitur yang dia nggak paham. Apalagi ibu-ibu misalnya ke perempuan. Dijelaskan, oh ininya nih mesinnya begini begitu. Jangan. Tapi kita sesuaikan dengan si komunikannya. Nah, kemudian nanti secara komunikasi prosesnya ada proses decoding, proses apa namanya? Menguraikan pesan lah dari penerima, dari komunikan. Ya, apa sih yang disampaikan oleh si komunikator gitu ya. Kemudian tentu yang penting adalah pemilihan saluran komunikasinya. Kalau kita mau menyampaikan informasi ini, apakah lewat email kah, ya, atau harus secara langsung kah? Nah, itu harus kita tentukan. Kemudian feedback. Nah, kalau kemudian setelah kita berkomunikasi, ada feedback dong biasanya dari si lawan transaksi. Oh, ternyata ini nggak cocok buat saya. Katakan misalnya harganya kemahalan, gaji saya nggak sampai, cicilan saya nggak sanggup. Nah, itu jadi evaluasi kita. Oh, berarti kita carikan barang yang sesuai dengan kemampuan dia. Tuh, ya. Nah, kita harus kreatif, harus empati, harus bisa menganalisis gitu ya, Dede ya. Boleh dilanjutkan Bu Hapsari? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Saya mau kenalkan namanya Mehrabian Rules. Nah, ini adalah teori penting di dalam komunikasi. Ternyata ada penelitian ya yang dilakukan oleh Mehrabian yang menyatakan bahwa di dalam proses komunikasi ya yang namanya verbal itu adalah kata-kata yang sedang saya ucapkan.
itu diserap oleh penerima itu cuma 7%. Bayangkan, saya capek-capek buat presentasi ini ya, saya capek-capek misalnya membuat slide ini, tapi kalau saya menyampaikannya dengan cara berkata-kata saja, menyampaikan verbalnya saja, maka cuma 7% penyerapan orang. Apa kemudian yang membantu? Yang kemudian membantu sebesar 38% itu adalah vokal saya. Bagaimana intonasi saya, ya, bagaimana kemudian kejelasan suara saya, itu itu turut membantu. Bayangkan kalau kemudian dari tadi saya ngomongin datar aja, ya sekarang aja mungkin banyak yang nggak ngerti, hilang gitu ya. Jadi cuma kalaupun bisa full 38% tambah 7 cuma 45%. Karena apa yang paling besar teman-teman? Wow, luar biasa. Ternyata yang paling besar mempengaruhi orang itu mau mendengarkan kita adalah visualnya. Nah, makanya saya sampaikan ketika kita kuliah online, yang 55% ini sudah hilang, Bu Apsari. Ya kan? Nah, tapi ya sebenarnya bisa dibantu gitu kan, bagaimana kita berupaya lah. Tapi kalau kuliah berbeda ya. Kalau kuliah kan tentu apa ya, lebih kita interaksinya itu kan lebih sederhana lah dibandingkan kalau kita kemudian tadi negosiasi bisnis itu nggak mungkin dilakukan online, akan tidak efektif karena yang 55% hilang. Mbak Kesia nggak bisa tuh menampilkan kecantikan dirinya, rambutnya nanti yang didandanin dengan bagus, outfitnya yang keren gitu kan, terus yang membuat tadi first impression itu melekat di lawan komunikasi kalau tidak ada interaksi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik sampaikan ketika nanti mau ketemu orang all out, ya, tampilkan professional grooming karena ini loh ternyata ini penelitian loh, bukan kata Budian. Ini penelitian bahwa ternyata visual itu mempengaruhi orang 55%. Oke, jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Oh, professional grooming. Ya, boleh selanjutnya Bu Hapsari. Nah, lalu good negotiator harus bagaimana dong? Ya, setelah saya jelaskan tadi proses komunikasinya. Karena komunikasi itu bagian penting dari negosiasi. Setelah kita kuasai, bagaimana kita bisa mempersuasi orang, bagaimana kita membangun trust, ya, bagaimana kita pelajari proses komunikasi jalannya, saluran yang kita pilih. Ya, nah maka kita masuk nih. Oke, saya mau negosiasi, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ini dia ternyata. 80% keberhasilan negosiasi tergantung pada tahap persiapan dan perencanaan. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita turun mau nego sama orang tanpa persiapan. Ya. Oke, bisa bisa ditangkap di sini ya. Oke, Mas Adam hadir nggak? Ya, Bu. Halo. Halo, sore Mas Adam. Sorry, Oke, Mbak. kedengeran Mas Adam suara saya? Kedengaran? Oke, nah coba Mas Adam bisa nggak menjelaskan atau percaya nggak atau punya pendapat nggak kira-kira ini ada teori nih katanya 80% keberhasilan negosiasi tergantung pada tahap persiapan. Persiapan itu artinya belum ketemu orangnya loh. Padahal dari tadi saya ngomong bolak-balik komunikasi, komunikasi artinya sudah ketemu orang. Ternyata komunikasi yang saya jelaskan itu cuma 20%. Nah, Mas Adam setuju apa enggak? Dalam hal ini saya cukup setuju sih karena simpel kita melakukan presentasi deh Bu di kelas gitu. Selain Oke. kita melakukan presentasi di kelas kan pasti kan kita nyiapin PPT, Iya, nyiapin materi-materi yang harus kita bikin sebelumnya. Terus kita betul. harus nyiapin diri kita juga. Misalkan ntar pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari dosen atau enggak dari siapa teman-teman kita di kelas gitu. Itu kan semuanya kan pasti kan berdasarkan materi yang kita bawain nanti kan. Nah, itu Nah, kan pasti kan membuat kita harus melakukan persiapan gitu atas hal itu. Jadi ya. kita harus punya ilmunya dulu gitu, biar bisa eh, membagikan ilmu tersebut kepada teman-teman kita, membagikan insight-insight tersebut kepada teman-teman kita, kepada dosen gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita ngelakuin itu tanpa persiapan, kita nggak mungkin bisa apa ya memberikan insight yang berguna gitu. Karena kan kita seadanya aja gitu, apa yang kita tahu ya udah kita kasih ke mereka. Kan kalau dengan ada persiapan, seenggaknya kita bisa tahu gitu apa yang bisa kita sampaikan, apa yang kira-kira mereka butuhkan gitu. Oke, thank you Adam, keren, Ya, Bu. betul sekali, ya. Tadi Mas Adam kasih contohnya di kuliah, sama di bisnis juga. Ya, bagaimana kita bisa, apalagi kalau kita mau pakai jalur sentral dulu nih. Biasanya diawali dengan jalur sentral dulu kan. Bagaimana kita meyakini calon investor kita dengan, oh analisa pasar. Ternyata sekarang kecenderungan seperti ini loh. Oh, ternyata industri mobil listrik ini sedang naik daun, sedang digemari. Maka kita misalnya sebagai perusahaan yang memproduksi mobil listrik mau mengundang investor, ayo, ini sangat-sangat ini nih sangat menarik bisnis ini. Nah, itu kan tentu harus perlu persiapan. Analisis pasarnya bagaimana, kemudian
apa namanya, bahan-bahannya, suplai barangnya dari mana, kemudahan akses tadi suplai barangnya, kemudian penjualan dan sebagainya itu tentu perlu persiapan. Jangan kita datang, oh saya mau jual mobil listrik, nanti ditanya sama si calon investornya, bagaimana kira-kira prospeknya? Terus kita AO, kita menyampaikan data yang kemudian tidak valid. Selesai udah. Percuma tuh ilmu komunikasi yang saya sampaikan tadi. Gitu ya, kira-kira dalam praktik bisnisnya. Nah, untuk aspek yang selanjutnya, listener, persuader, itu sudah saya jelaskan. Bagaimana kita aktif mendengarkan dan juga kita bisa mempengaruhi lawan transaksi. Boleh izin, mohon dibantu Bu Tafsari untuk Max. Nah, persiapan negosiasi. Tadi kan saya bilang 80% itu adalah di persiapan. Nah, bagaimana proses persiapan dilakukan? Pertama adalah analisis posisi dan kepentingan. Jadi adik-adik nanti ketika disuruh untuk negosiasi di dalam bisnis ya, ketika sudah bekerja nanti, itu harus lihat dulu nih posisi kita dengan lawan kita tuh bagaimana bargaining power kita, ya. Apakah kita dalam posisi yang, oh saya di atas angin nih, gitu kan. Misalnya kita jual produk, si orang ini butuh kita tahu. Kita analisis dulu nih, produk kita ini kira-kira dibutuhkan banget nggak? Katakanlah misalnya ada jual tanah, misalnya ada orang mau jual tanah. Tanahnya itu lokasinya adalah di sebelah orang yang sedang membangun. Dia tahu nih yang jual tanah nih. Oh, yang lagi bangun nih duitnya banyak nih. Ini pasti tertarik nih sama tanah saya. Padahal tanah saya ini lokasinya kalau buat pasar umum itu nggak tertarik, jauh misalnya di pinggiran. Jadi kalau dia pasang pelang dijual itu nggak ada yang nanya. Jadi harusnya logikanya kalau jual tanah kayak gitu saya nggak bisa mahal-mahal. Tapi nanti dulu sebelah saya nih dia lagi ngebet kayaknya nih karena dia bangun rumah, terus kemudian saya lihat mobilnya banyak gitu kan, mobilnya mewah. Oh, berarti nih bisa menjadi penawar saya yang baik. Nah, itu kita harus tahu posisi dulu gitu. Tapi kalau nggak ada itu ya jangan mahal-mahal. Kalau tahu begitu kita bisa naikin dong harga kita gitu ya. Jangan juga langsung kita naruh harga di bawah karena tahu oh kita banyak kekurangannya, jauh, jangan. Nah, kemudian yang kedua adalah dikenal dengan BATNA. BATNA apa? Best Alternative to a Negotiated Agreement. Artinya apa? Kita sudah menyiapkan plan B-nya. Oh, kalau kemudian tadi si penjual tanah nih, saya mau ngasih harga misalnya 2M gitu ya. Kalau kemudian gagal, ternyata analisis saya yang pertama itu salah. Oh, ternyata dia mau menawar nih si yang punya, yang lagi bangun. Nah, kita punya apa plan B? Oh, berarti kalau tawarannya jauh di bawah, saya berarti beralih nggak ke sebelah, nggak ke orang yang lagi sebelah tanah itu. Saya coba cari lagi pembeli potensial yang mungkin bisa mau membeli tanah saya ini dengan mahal. Kembali ke analisis lagi, cari posisi orang yang mungkin kemudian mau tertarik untuk membeli tanah itu. Gitu kira-kira ya. Nah, yang ketiga itu adalah ZOPA, Zone of Possible Agreement. Si penjual tanah ini sudah punya range-nya. Oke, saya tawarkan 2M, tapi dia saya udah nyimpen. Oh, dia tawar, maka maksimal saya akan kasih 1.750. Itu udah disimpan. Jadi ketika proses tawar-menawar berlangsung, gitu, itu silakan saja si pembelinya, calon pembeli misalnya sebelah rumah itu nawarnya separuh harga 1M, ya dia belum masuk. Dia akan terus pantau sampai di titik yang, oh ini possible, ini sudah saya tentukan, ini saya tetap untung. Gitu ya. Nah, seorang negosiator harus punya ini dalam persiapannya. Boleh selanjutnya, Ibu? Waktu saya 7 menit lagi kayaknya ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Silakan. Nah, ini. Lantas bagaimana dong teknis-teknis taktis dalam negosiasi? Ada beberapa teknik ya. Pertama adalah anchoring. Anchoring itu artinya tadi si penjual tanah dia udah tahu bahwa saya ini sebenarnya 1.750. Dia udah lihat cek NJOP-nya, dia sudah lihat harga pasarnya. Oh, oke. 1.750 ini adalah not bad gitu ya. Tapi saya tahu nih di sebelah rumah nih bisa bisa ngasih harga tinggi karena dia punya kebutuhan. Saya tetapkan harga. Kalau 1.750 berarti di awal 2,5M dulu. Karena saya tahu ini kalau ditawar-tawar ketemunya di 1.750. Nah, titik awal ini merupakan titik yang penting. Apalagi biasanya digunakan oleh apa? Hati-hati buat ibu-ibu nih yang suka melakukan pembelian berulang. Cara kita menawar ya, Bu Hapsari, Bu Maria atau teman-teman semua, itu sudah dibaca polanya sama pembeli. Jadi sama penjual, hindari kita beli di tempat yang sama. Kalau kita merasa jago nih, oh beli apa misalnya beli yang bisa ditawar apa sih Bu? Panci gitu ya. Dia nawarin 500.000. 200.000 aja deh gitu kan. Wah, dia mungkin akhirnya si penjual, oh si ibu nawarnya gila juga nih. Dia ngambil
di range yang dia untungnya nggak begitu besar. Tapi dia harapkan di pembelian selanjutnya, nih ibu mungkin nggak beli panci aja. Oke, gue 250 sih udah untung. Dikasih 250.000 sama si penjual. Ya, si ibu merasa, wah jago kan gue nawar. Nanti ibu beli penggorengan yang harusnya harganya ada 100.000, ditawarinnya 700.000 sama dia. Karena 700.000 udah dibaca pola ibu. Ibu kalau 700.000 nih paling nawarin 300 nih. Gitu. Malah untung kan dia. Nah itu bisa terjadi. Dalam hal kalau kita juga tidak menguasai spesifikasi barang ya, nggak tahu harga barang. Tapi kan banyak kejadian kadang-kadang yang kita kan nggak tahu nih gitu ya. Tadi kalau contohnya penggorengan sama panci mungkin kita tahu. Tapi di banyak hal kadang kita nggak tahu harga pasar. Nah itu hati-hati. Ya, karena negosiator biasanya penjual yang hebat itu dia akan menentukan titik harga awal tuh tinggi dulu. Karena tahu kita akan nawar. Kita harus tahu. Kita sebagai pembeli apa? Tahu nih harganya yang benar berapa. Nah, kemudian diem. Nah, kalau dalam negosiasi bisnis, katakan misalnya dalam WA, itu kok udah kita nawar gencar, nggak dikasih, jangan dipaksa. Kita tinggalkan dulu. Ya, kalau kita secara langsung, kita diam. Teknik silence ini adalah satu taktik yang bisa membuat lawan komunikasi jadi kagok. Ah, ini diamnya artinya apa nih? Padahal sebenarnya dia kalau turun lagi sedikit saya mau gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, itu bisa jadi teknik. Nah, kemudian pemberian consensus artinya kita ngasih sedikit ya. Kadang-kadang misalnya tadi tawar-menawar rumah ya 2M. Yang beli nawar itu adalah 1,5 M lah katakan gitu ya. Nah, si pembeli ini bertahan di 2M. Udah Pak, udah bagus banget ini karena lokasi dan sebagainya. Ya udah deh Pak, saya coba naik dikit ya, naik misalnya 50 juta. Dengan mengharapkan si penjual mau turun lebih banyak. Karena udah alot, capek, saya naikin dikit, tapi saya harapkan si lawan itu bisa turun banyak. Itu namanya kita ngasih konsesi satu untuk dapat dua. Nah, yang terakhir ya, ini adalah good cup, bad cup. Ini juga yang paling banyak digunakan dan biasanya juga tingkat kesuksesnya tinggi. Kalau di dalam dunia bisnis biasanya, misalnya dia tawar, saya mau beli AC-nya, katakan. Salesnya bilang, udah ini paling murah adalah 15 juta gitu kan. Terus kan nggak dikasih gitu ya. Padahal sebenarnya itu harganya, kan karena harganya adalah sebenarnya adalah 18 juta. Udah Pak, ini sudah murah banget 18 juta, udah murah. Padahal sebenarnya masih bisa gitu kan turun lagi. Nah dia selesai akan, oke Pak, eh, coba ini deh saya, coba Bapak ngomong sini sama bos saya. Nah si bosnya tuh udah, wah ini dia tuh salah kasih harga, ini. Dia seolah-olah seperti itu. Ya udah deh Pak, saya kasih ini deh, paling ini buat Bapak misalnya 17. Padahal sih sudah masuk 15 juga. Nah itu adalah satu teknik. Bagaimana kita kalau kita punya di perusahaan itu misalnya punya jenjang. Kalau misalnya di kantor pajak nih terus terang aja kadang-kadang bad cup, good cup ini dipakai misalnya untuk antara kalau teman-teman misalnya tahu yang namanya AR gitu ya. Nah, ketika negosiasi adalah dalam hal seperti saya pengen tadi ya negosiasi untuk pembayaran pajak gitu ya. Oh, ini ada data seperti ini harus dibayar sekian. Ketika proses negosiasi di AR yang mentok maka dieskalasi ke level kasih ke kepala seksinya. Nah itu bisa berubah proses negosiasi. Padahal barangnya sama. Tapi karena tadi memainkan dua peran ini maka akan bisa mempengaruhi orang. Oke, boleh. Selanjutnya yang terakhir kayaknya ya, Bu. Oh, ini faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi ya, emosi. Ya, itu harus diingat. Nanti ada satu slide tentang anger management ya. Karena kadang-kadang eh, suka ini kan, suka dengerin kan, misalnya kita orang kita tawar orang kasih harga. Boleh berapa itu harganya, Bu? 500.000, 300.000 aja ya. Langsung dicuekin kita ditinggal. Emosi nggak tuh? Nah, iya kalau barangnya memang kita nggak perlu. Tapi kalau kita perlu, nah itu dikelola. Ya, bahwa bagaimana kita nggak usah baper. Nggak kenal kok sama yang jual. Kita kan mau barangnya. Itu yang harus kita ingat. Ya, kemudian keberagaman budaya. Ini juga terkait dengan tadi building rapport. Bagaimana kita memahami lawan bicara kita. Budaya berarti kita dalam arti apa? Oh, sukunya suku apa? Ini nggak bermaksud apa? Ini ya membeda-bedakan sara gitu ya enggak, tapi dalam rangka kita bisa menyatukan justru apa sih yang khas dari misalnya satu suku Sumatera misalnya tipikalnya seperti apa maka kita sesuaikan ya. Kemudian waktu dan tekanannya juga bisa mempengaruhi. Kalau waktunya tergesa-gesa itu biasanya akan menjadi kendala dalam proses negosiasi. Makanya ya kita harus pinter-pinter, kita harus memberikan spare waktu yang cukup supaya kalau kita mau menginginkan apa yang kita inginkan itu tercapai. Boleh selanjutnya kayaknya anger management ya Bu Hapsari ya.
Oh, oke. Ini lanjut aja, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini dia. Ini penting. Kalau kita kemudian di dalam proses negosiasi, lawan bicara kita kan, tadi saya ngomong ideal tuh. Komunikasi, persuasif, kita harus ramah, harus baik. Tapi ingat, lawan komunikasi kita belum tentu seperti itu. Kita harus siap. Jangan sampai kemudian si lawan transaksi, lawan komunikasi kita memancing emosi kita, yang terjadi malah bukan terjadi kesepakatan, malah ribut. Ya, nah ini bagaimana caranya kita hindari dulu. Kalau kemudian, wah ini kayaknya saya nggak bisa diterusin nih, ganti pemain. Kalau dalam perusahaan, si pimpinan harus bisa. Oh berarti jangan dia yang meneruskan negosiasinya, ganti pemain. Ya, nah ketika kita dalam situasi itu, ketika kita dalam situasi yang menekan atau membuat emosi, nah, secara fisik kita bisa coba ambil langkah, tarik nafas yang dalam. Tarik nafas dalam ini sudah terbukti ya dalam penelitian itu bisa membuat kita tenang. Ya, kalau adik-adik mungkin pernah lihat videonya bagaimana itu Ronaldo ya. Ronaldo itu ketika mau mengeksekusi melakukan tendangan itu penalti, itu kan tentu tekanannya luar biasa. Perhatikan bagaimana dia selalu tarik nafas dalam. Karena secara kimia tubuh ya itu akan mempengaruhi ketenangan kita. Begitu juga dalam keadaan emosi. Nah, terus kemudian yang ketiga yang juga sering saya lakukan, aware. Jadi ketika kita emosi, emosi itu kan suka lupa, ya. Baru-baru ini ada kasus kan, ya, yang kalau teman-teman mengikuti ada yang sampai katanya disuruh sujud-sujud. Sekarang orang yang suruh sujud itu nangis, nangis minta maaf. Ngikutin ya Bu Maria beritanya. Nah, itu apa? Emosi kan? Coba kalau emosi itu memang orang lupa sampai bisa melakukan hal-hal bodoh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita kemudian aware, ketika Bapak itu misalnya ketika emosinya itu terjadi aware, saya lagi marah nih, saya lagi marah. Maka pasti akan berkurang itu tingkat kebodohannya dalam tanda kutip, mohon maaf ya. Maksud saya bukan saya dalam rangka menghina beliau, bukan. Tapi itu bisa terjadi pada semua orang. Karena memang dalam agama kita juga Bu Hapsari ya, bahwa orang kalau emosi itu Nabi bilang itu dalam keadaan bodoh. Nah, maka jangan mau kita emosi dikendalikan emosi, maka kita harus sadar, oh saya lagi emosi. Oke, berarti kita harus kalau saya lagi emosi harus apa nih? Kita harus tarik nafas, kita harus berusaha senyum, kendalikan diri. Nah, kemudian secara fisik juga kita bisa ganti posisi. Kalau kita sedang berdiri, kata Bapak yang tadi contohkan tadi, kalau dia sedang berdiri dan dia menyadari emosi, dia ganti posisi, dia duduk. Itu akan membuat dia terdistrak emosinya. Ya, kalau dia duduk, ya, kalau memungkinkan dia bisa bersandar atau bisa tidur. Itu adalah satu cara untuk menghilangkan emosi. Dan kemudian berpikir, nah ini yang paling susah. Orang kalau ada emosi nggak bisa mikir, Bu. Nah itu kan makanya saya taruh di terakhir. Setelah tahapan-tahapan dilakukan, pikirin omongan apa yang kira-kira tidak tambah menyulut emosi. Karena kita sedang mencari kesepakatan. Boleh selanjutnya Ibu? Nah, jadi kesimpulannya adalah negosiasi bisnis itu bukan hanya sekedar keterampilan berbicara atau bertukar tawaran, tapi lebih pada pemahaman mendalam. Di mana pemahaman mendalam yang terjadi? Tadi, proses persiapan, bagaimana kita menganalisis posisi, bagaimana kita menyiapkan batnanya, zopanya. Itu di proses persiapan tuh. Bagaimana kita ya nanti, jadi bukan cuma saya sampaikan, yang tadi panjang cerita itu memang mempengaruhi proses komunikasi tadi, tapi 80% itu juga dipengaruhi oleh persiapannya. Ya, teknik persiapan yang matang, komunikasi yang efektif, serta pemahaman terhadap dinamika negosiasi. Dinamikanya ternyata bisa menimbulkan emosi. Bagaimana kita kemudian memanage anger tadi, ya, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang sukses. Itu aja ya mungkin yang sharing yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan.